Ya, orang-orang di luar sana yang bilang, tapi banyak kok kripto-kripto di luar sana yang begitu, ujung-ujungnya begitu. Anda jangan compare hanya gara-gara mereka kripto. Lihatlah Apple tuh Apple. Biarpun mereka kripto, apakah konsepnya sama seperti Nadaya? Modal yang dikeluarkan sama seperti Nadaya. Visinya sama seperti Nadaya. Konsepnya sama seperti Nadaya. Ya, kalau nggak sama, ya tidak bisa disamakan lah. Ya, jadi saya sarankan silahkan pelajari konsep Nagadaya dulu. Ya, dan kita kan selalu bilang apa? Tadi juga saya ngomong di awal ya. Saya juga tadi ngomong di awal. Sebelum Anda beli, pelajari dulu. Di Nagaya nggak ada nge-push ya, FOMO seperti itu tidak ada. Ya, kita maunya Anda belajar dulu, Anda paham dulu. Kalau sesuai dengan logika dan hati nurani, baru Anda beli. Anda mau beli satu pun boleh kok. Bapak Ibu, jika memang niatnya Nagaya ini bakal apa ya, bakal dibuat scam, ya, maka tidak mungkin juga Nagaya itu mendaftarkan diri sekaligus ya, bukan cuma di pemerintah Singapura, tapi juga menjadi anggota SFA, ya, Singapore Fintech Association. Nah, ini sebagai informasi aja, kita kasih bocoran dikit nih, Pak Dani ya, buat teman-teman. Minggu lalu tepatnya hari apa? Hari Selasa atau hari Rabu yang lalu, itu kami di manajemen itu ada sempat berbicara dengan salah satu exchanger ya dari luar yang tanda kutip mereka melamar kita ya untuk kita bisa segera listing di mereka. Nah, kebetulan kami berbicara dengan salah satu bisa dikatakan manajernya lah ya, atau salah satu direktur regional untuk Asia atau Indonesia, saya lupa ya. Nah, beliau ini berdomisili di Singapura. Ya, begitu beliau tahu bahwa Nagaya adalah member anggota dari SFA, ya, bukan cuma surprise, tetapi juga beliau respect dengan kita. Ya, jadi Anda harus tahu ya, jika kita bicara dengan kalangan orang-orang di industri kripto dan mereka tahu apa yang dibuat oleh Nagaya, mereka respect, mereka segan, ya, karena kita benar-benar ingin Nagaya ini bukan cuma sekedar membangun sebuah konsep yang benar untuk jangka panjang, tetapi juga legalitas kita di satu negara yang diakui, nggak sembarangan. Ya, jadi sanksinya berat kalau sampai Nagaya ini ternyata dibuat untuk scam, tapi kemudian kita main-main gitu ya, jadi anggota atau member dari SFT. Ya, belum lagi kita bicara anggota akses. Nah, yang kedua, kalau memang niatnya seperti itu, ingat ya, kita punya advisor. Ya, Muhammad Nizam Ismail. Beliau ini adalah mantan deputi dari MIS, yang Monetary Authority of Singapore. Itu semacam gabungan BI sama OJK ya Pak Dani ya. Betul ya. Jadi di Singapura ya. Nah, beliau kurang lebih menjabat sekitar 5 tahun kalau nggak salah, beberapa periode yang lalu. Dan bidang beliau ini adalah deputi bidang semacam apa ya, kepatuhan itu sebagai regulator lah. Beliau yang membuat regulasi-regulasi ya di bidang fintech. Nah, sekarang beliau ini ada bersama dengan kita ya di Nagaya sebagai advisor. Masa iya sih sekelas Pak Nizam Ismail, ya seorang yang sangat dihormati dan punya reputasi di sana, itu bersedia untuk menerima tawaran sebagai advisor jika beliau melihat potensi Nagaya ini untuk scam besar, ya, atau tinggi. Saya rasa tidak mungkin. Ya, jadi ini kami sampaikan supaya Anda sebagai pemegang Nagaya atau sebagai holder Nagaya itu benar-benar memahami ya logikanya. Ya, nah, tapi di atas semua itu saya setuju dengan Pak Dani. Ya, Anda semua harus mempelajari.
Ya, jangan pernah membangun keyakinan itu atas pendapat orang lain. Bahkan pendapat dari kami ya di manajemen. Mungkin Anda bisa berpikir, ya namanya manajemen juga pasti akan berbicara, berikan informasi yang positif-positif kan. Ya, jadi kami nggak minta Anda percaya. Oke, Anda research. Ya, Anda teliti. Ya, jadi jangan pernah beli Nagaya jika Anda sendiri tidak pernah punya keyakinan. Ya, apalagi tadi saya katakan ya, butuh keteguhan, butuh komitmen untuk megang Nagaya 3-5 tahun ke depan minimal, baru Anda bisa merasakan kesejahteraan. Oke, jika Anda pegang untuk bulan depan pengen cuan, apalagi bermimpi cuannya besar, Anda akan kecewa. Mungkin itu tambahan dari saya ya Pak Dan. Terima kasih Pak. Ya, alasannya saya kok agak puyeng ya mendengar pertanyaan seperti itu Pak. Karena saya bingungnya adalah ya di luar sana banyak koin-koin yang kayaknya transparansi nggak kayak kita gitu ya, legalitasnya nggak kayak kita, nggak pernah ditanya gitu. Ya, aduh ya sudahlah ya. Oke, baik.